Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu Kaprodi, dalam video ini saya coba untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana men-setting jadwal perkuliahan yang biasanya kita lakukan di awal perkuliahan, ya, tepatnya sebelum perkuliahan dan sesudah pemrograman. Jadi sebelum pemrograman berakhir, mohon Bapak Ibu jangan men-setting jadwal perkuliahan. Demikian juga apabila sudah berjalan. Jadi perkuliahan sudah berjalan, ini nanti penjadwalan itu akan ditutup karena nanti akan mempengaruhi beberapa data mahasiswa apabila ada perubahan jadwal. Baik, caranya yaitu yang pertama untuk Bapak Ibu setelah login di user Prodi, Bapak Ibu pilih menu perkuliahan, kemudian pilih setting jadwal kuliah. Nah, kemudian di atas di halaman samping ini ada pengaturan. Yang pertama yaitu memilih tahun akademik dan semesternya. Nah, ini biasanya sudah tersetting terisi hanya satu, jadi tidak bisa dirubah, ya, bukan tidak bisa dirubah, tapi memang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua ini ada jumlah mahasiswa. Kalau misalkan kita tidak perlu memperhitungkan jumlah mahasiswa, ini tidak usah dicentang, jadi langsung klik seperti ini. Bedanya apa dengan adanya pengaturan jumlah mahasiswa ini apabila dicontreng? Nah, kalau tidak dicontreng, di sini jumlah mahasiswa tidak muncul. Kalau dicontreng, jumlah mahasiswa nanti akan muncul. Nah, dampaknya ini nanti untuk loadnya apabila mata kuliah Bapak Ibu yang di Prodi panjenengan ini banyak, ya agak lama, ngeloadnya agak lama. Itu hanya itu perbedaannya. Baik, kemudian setelah Bapak Ibu melihat beberapa mata kuliah, ya, beberapa mata kuliah yang sudah ada di sini yang aktif. Nah, ini ada misalkan seperti ini. Ini adalah mata kuliah diurutkan berdasarkan mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini ada beberapa angkatan. Contohnya seperti ini. Untuk akhlak dan muamalah ini ada satu angkatan. Ini bawahnya bahasa Inggris juga satu angkatan. Pengantar manajemen ada 2 angkatan. Artinya di sini ada 2 angkatan mahasiswa yang memprogram. Nah, ini angkatan 2017 ini hanya 1 mahasiswa. Kemudian yang 2020 ini ada 23 mahasiswa. Nah, nanti perlakuannya bagaimana menggabung ataupun memberikan jadwal waktu perkuliahan sendiri-sendiri, ini bisa kita lakukan setelah kita setting ini nanti. Misalkan oke, yang ini ada 3 ini aja, ya. Jadi saya contohkan untuk masing-masing ini ada mahasiswanya ada 1, 1, 14. Nah, mana yang pertama di setting terserah, ini bisa, ya, yang jumlahnya 1 ini bisa, ini bisa, ini juga bisa. Jadi nanti munculnya sama saja. Klik, tapi nanti ada pilihannya, ya. Di sini ada saya tunjukkan. Klik. Nah, ini. Jadi di sini nanti yang muncul identitas. Kemudian di sini di bawahnya ini ada mata kuliahnya di sini. Kemudian di sini yang kita atur nanti ada yang ada di bawah sini. Ini ada angkatan 2019 karena yang saya pilih atau kita pilih tadi 2019. Kemudian jumlahnya, kelas jumlah, kemudian ini. Nah, ini nanti pengaturannya bertahap Bapak Ibu, ya. Jadi bertahap. Kemudian yang bawah. Nah, ini yang ke bawah. Saya taruh ke atas, ya. Nah, yang bawah ini ada 3 angkatan tadi. 2019, 2018, 2016.
Nah, ini nanti digabung atau tidak itu ada pengaturannya di sini di bawah ini, di samping ini ya. Coba kita coba untuk men-setting. Ya, tahap pertama ini adalah kita memilih hari. Misalkan saja hari Senin. Kemudian mulai jam kuliah. Jadi ini mulainya jam kuliah, bukan sekian sampai sekian enggak, tapi jam kuliahnya mulainya yang ke berapa. Misalkan 7.40 menit mulainya. Oke. Nah, setelah ini ruang kuliah dosen pengajar tidak muncul, memang ini tidak dimunculkan dulu karena nanti menentukan selanjutnya itu nanti ini ya, hari dan jamnya. Oke. Simpan dan lanjut. Nah, setelah simpan dan lanjut pada tahap kedua ini akan muncul di bawahnya, ini sudah terpilih angkatan 2019, ini adalah hari Senin, jamnya ini, jam mulainya ini. Nah, kemudian ruang dan dosen kosong. Ini adalah tahap selanjutnya ini. Misalkan ruangnya kita memilih ruang A103. Lanjut lagi. Jadi dosen pengajar memang belum muncul ya. Jadi ini tahap kedua, menentukan ruang dulu. Oke. Nah, setelah ruang sudah terpilih, diklik simpan lanjut. Nah, di sini muncul ruang sudah terisi. Kemudian berikutnya memilih dosen. Nah, kalau untuk dosen ini kita bisa memilih dosen walaupun di luar prodi kita. Oke, misalkan ini kita pilih salah satu itu ya. Misalkan saya pilih salah satu dosen ini. Next. Lanjut, simpan lagi. Nah, otomatis sudah terpilih di sini, sudah terisi ya, sudah terisi. Nah, kalau misalkan ini kita isi satu persatu, ini sudah selesai. Jadi bisa kita klik selesai. Tapi kalau kita ingin menggabung bawahnya, karena ini mata kuliahnya sama, kemudian jumlahnya mahasiswanya sedikit, kita gabung dengan yang atas ini, maka kita contreng untuk yang keduanya ini, kemudian gabung. Oke, jadi nanti akan terisi ketiga-tiganya dengan jadwal yang harinya sama, jamnya sama, ruangnya sama, dosennya juga sama. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, pada saat kita klik selesai, nanti halaman akan tertutup. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini untuk melihat ini, misalkan tidak di refresh juga tidak apa-apa. Langsung menyeting lainnya juga tidak masalah. Kalau ini misalkan mau dicek dulu, ya diklik ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sudah terpilih ini. Gitu ya. Untuk cara men-setting kelas yang digabung. Kalau kita lihat masih bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa kita lihat. Ya, usahakan untuk sementara ini biarkan seperti ini. Untuk mengganti nanti merubah, nanti akan saya share di video yang lain terkait dengan pensettingan jadwal. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat dipahami dan bisa dilaksanakan dan tidak ada permasalahan terkait dengan penjadwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.